Inilah penampakan motor listrik setelah pemakaian 3 tahun guys. Ini menjadi barang yang tidak berguna, hanya mangkrak karena baterainya itu sudah swak. Kan hanya untuk membeli baterai, mendingan kita gunakan untuk beli motor yang aslinya aja. Oh. Walaupun second juga. Oh, jadi lebih baik beli motor non listrik ya? Iya, non listrik. Inilah kondisi baterai yang sudah swak, sudah tidak bisa dicas dan sudah rusak guys. Satu dan cadangan sudah tidak bisa digunakan, termasuk adaptornya juga sudah tidak bisa digunakan. Halo sahabat otomotif dimanapun berada, motor listrik saat ini sedang tren ya. Pemerintah akan memberikan subsidi dan banyak yang menunggu. Video saya yang di atas ini 198.000 penonton. Nah, saya akan membedah seperti apa karena di sini banyak komen-komen yang menanyakan pemakaian motor listrik setelah sekian tahun. Ya, jadi konsumen mengharapkan dengan membeli motor listrik konsumen akan mendapat manfaat. Nah, ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman sekalian. Saya akan mewawancara seseorang yang telah memiliki motor listrik dan telah menggunakan motor listrik. Saya akan tanya seperti apa, apakah puas dengan menggunakan motor listrik atau seperti apa. Kita akan saksikan video berikut ini. Oke, di depan saya sekarang ada Pak Denny, pemakai motor listrik. Pak Denny sudah berapa lama Pak menggunakan motor listrik Pak? Alhamdulillah sampai sekarang saya menggunakan motor listrik sekitar 4 tahun. Oh, sudah 4 tahun ya? Iya. Jadi motor listriknya tahun 2018 Pak? Iya, kurang lebih ya. Nah, ini dari video saya Pak, teman-teman itu menanyakan setelah berarti 4 tahun Pak ya pemakaian Pak ya? Iya. Seperti apa Pak? Apakah sebagai konsumen merasa puas dengan motornya atau seperti apa Pak? Alhamdulillah untuk sementara waktu awal tuh, alhamdulillah lancar, nggak ada masalah. Untuk pergantian baterai juga nggak ada masalah. Oke. Kalau misalkan udah berjalan sekitar setahun, itu pasti kendalanya di adaptor. Oh, setahun di adaptor ya? Adaptornya itu ada konslet di dalam. Oh, adaptor konslet. Terus apa lagi Pak tahun pertama ya nih? Teman-teman pengen tahu nih Pak. Tahun kedua adaptor tuh bisa diservis di elektronik, bisa diservis. Kalau untuk adaptor, masih bisa. Oke. Kalau misalkan baterai saya kurang tahu nih. Nggak, adaptor tadi diservis habis berapa Pak? Kurang lebih biayanya? 300. Oh, 300.000 Iya. servis adaptor. Lanjut Pak. Oke, selanjutnya sekarang masalah konslet di stangnya, kabel-kabelnya. Kabel yang ada di stang konslet. Konslet juga, jadi pas lagi nikung ke kiri itu Nikung mati, ke kiri kalau mati. ke sini enggak. Oke. Jadi harus dimainin terus tuh sampai hidup mati. Oke. Nah, Lanjut Pak. Setelah setahun, tahun berikutnya 2 tahun. baterai pastinya. Baterai itu setelah Baterainya pemakaian berapa tahun Pak? Pemakaian kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Si baterai yang satunya lagi itu soak. Oh, jadi Baterai cadangan itu ada 2. Oke. Jadi yang satu soak, yang satu alhamdulillah masih enggak. Oke. Oh, jadi yang satu soak, satu enggak. Kemudian Pak, sekarang kondisi motor itu seperti apa Pak? Ya untuk sekarang malah motor listrik yang mati. Oh, sekarang sama sekali total. Jadi motor itu setelah pemakaian berarti 3 tahun Pak ya? Kurang lebih ya? 3 tahun. Nah, sekarang mati total. Nah, ini teman-teman pengen tahu Pak ya. Setelah motor itu sudah macet total, seandainya Bapak membeli baterai Pak ya? Itu kurang lebih berapa Pak harganya Pak? Jadi kalau baterai itu kurang lebih 5-6 jutaan. 5-6 juta. Iya, baterainya. Oke, nah kalau saya tanya Pak, seandainya nih Bapak mesti mengeluarkan uang 5-6 juta, itu menurut Bapak seperti apa? Sayang atau tidak? Sayang sekali Pak. Oh, sayang sekali Iya, ya? sayang sekali.
Oh, sayang sekali ya. Bukan hanya untuk membeli baterai, mendingan kita gunakan untuk beli motor yang aslinya aja. Oh. Walaupun second juga. Oh, jadi lebih baik beli motor non listrik ya? Iya, non listrik. Oh, berarti jadi ini dong Pak, jadi barang langka dong motornya. Iya. Iya. Ini komen-komen dari YouTube saya Pak itu seperti itu. Jadi mereka itu takut nanti setelah pemakaian 2 atau 3 tahun itu motor itu jadi motor ya saya katakan jadi barang rongsokan lah ya, karena tidak berfungsi kembali. Karena ketika konsumen itu membeli dengan harga mungkin 5 juta, sayang Pak, ya kan? Iya. Lebih baik mereka membeli motor yang non listrik, dengan ditambah sedikit dia sudah mendapatkan motor bagus. Bapak seperti itu juga ya prinsipnya ya? Siap. Oke. Iya. Nah, alasan gini contohnya ke depannya Pak, kalau seandainya itu motor listrik itu baterainya murah, contohnya harganya cuma berapa ya murah itu? 500-600 beli ya Pak ya? Beli. Oh, ini karena Ya. kemahalan ya baterainya Pak ya? Oke, oh berarti sama ya komennya teman-teman di YouTube dengan real dari Bapak, karena masalah harga yang terlalu tinggi ya Pak ya? Iya, betul. Sehingga konsumen itu sayang mengeluarkan uang 5-6 juta seperti itu ya Pak ya? Waduh. Kalau baterainya masih bisa dibenerin, mendingan dibenerin aja daripada beli yang baru. Nah, sekarang kalau contohnya dibenerin Pak, berapa budget yang contohnya Bapak sanggup nih? Sanggupnya? Enggak, kurang lebih harganya berapa Pak? Iya, kita Belum tahu ya? Iya, belum tahu. Belum tahu ya? Oke Pak, baik Pak, terima kasih Iya. atas informasinya. Ini semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Mari. Teman-teman, ini tadi wawancara saya dengan salah satu konsumen motor listrik. Jadi kesimpulannya adalah ketika motor itu baterainya sudah mati ya, mereka konsumen harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit 5 sampai 6 juta. Nah, ini menurut konsumen ini sayang, terlalu tinggi, maksudnya tingkat ekonomisnya kurang sebanding ya, kecuali mungkin harganya tidak seperti itu, konsumen akan continue untuk menggunakan motor listriknya. Ini yang menjadi kendala sampai dengan saat ini. Yang saya baca di komen-komen adalah long life atau kontinuitas motor digunakan setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, itu yang penting sebetulnya. Nah, ini yang harus dipertimbangkan oleh produsen motor. Demikian, semoga video ini menjadi inspirasi dari teman-teman yang ingin membeli motor listrik, dan semoga ini memberikan manfaat. Sampai jumpa di motor listrik selanjutnya.